Rudeus sekarang sendirian, ditinggal oleh Ruijerd, lalu ditinggal oleh Eris yang pergi bersama dengan Ghislaine. Sekarang, Rudy berfokus di tujuan utamanya, yaitu untuk mencari dan menemukan Zenith Greirat, ibu dari Rudeus. Perjalanan Rudy telah dimulai kembali. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan Rudy di perjalanan barunya. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai, let's check it out. Pada tahun 422, 2 tahun setelah Rudy ditinggal oleh Eris, Rudy sendirian berkelana dan mendapatkan sebuah julukan, yaitu sang penyihir Quagmire atau Doronuma. Rudy sekarang berada di benua tengah bagian utara, tepatnya berada di daerah bernama Baseran. Rudy terkenal sebagai penyihir yang menggunakan teknik lumpur, dan itulah kenapa disebut penyihir Doronuma. Rudy tidak berada di kelompok manapun. Rudy lebih sering bergerak sendirian. Namun Rudy terkadang masuk ke kelompok bernama Stepped Leader sebagai anggota sementara. Dan ketua dari kelompok Stepped Leader bernama Soldat Heckler yang setiap harinya selalu mengajak Rudy untuk menjadi anggota tetapnya. Namun Rudy selalu menolaknya. Dan sebelum bertemu dengan kelompok Stepped Leader, Rudy juga sempat bersama dengan kelompok yang bernama Counter Arrow. Dan untuk sekarang, Rudy bersama kelompok Stepped Leader dan 3 kelompok lainnya pernah melakukan quest pembasmian naga. Quest yang seharusnya ditangani oleh 7 kelompok atau lebih, bisa ditangani hanya dengan 4 kelompok saja yang berjumlah 21 anggota. Namun pada penyelesaian pembasmian naga ini, bisa dibilang Rudy lah yang mengalahkannya sendirian. Rudy benar-benar menjadi sangat kuat. Dan di suatu malam ketika Rudy sedang makan di bar, ada seorang perempuan yang mencari Rudy. Dia adalah seorang elf yang sudah kita kenal, yaitu teman dari Roxy, Elinalys. Namun Rudy tidak mengenal siapa Elinalys dan menanyakan apa tujuannya ingin bertemu Rudy. Elinalys kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah teman dari Roxy dan juga mantan anggota kelompok dari Paul. Mendengar nama Roxy, Rudy penasaran dengan keberadaan dari Roxy. Namun yang paling penting adalah informasi dari Elinalys bahwa Zenith Greirat, ibu dari Rudy, telah ditemukan. Akhirnya perjalanan Rudy dengan ini akan mencapai titik akhirnya. Namun Rudy tidak bisa berangkat ke tempat Zenith karena saat ini akan masuk ke musim salju dan sulit melakukan perjalanan panjang. Selain itu, menurut Elinalys, Paul dan Roxy sedang menuju ke tempat Zenith. Tempatnya adalah di suatu dungeon yang belum ditemukan posisi tepatnya. Dan Rudy memutuskan untuk berlatih seperti biasanya, sedangkan Elinalys bermain-main dengan Soldat Heckler dan lainnya. Walaupun sebenarnya Rudy ingin cepat-cepat pergi ke benua Begarito, memang jarak antara Begarito dan benua tengah, apalagi di negara Baseran, jaraknya sangatlah jauh, sehingga membuat Rudy tidak bisa pergi ke sana dengan terburu-buru. 1 bulan kemudian, Rudy mendapatkan sebuah surat dari Akademi Sihir Ranoa. Rudy mendapatkan undangan untuk menjadi siswa khusus di Akademi Sihir Ranoa. Namun Rudy tidak langsung menerima ini dan mencari tahu mengenai apa maksud siswa khusus dari Akademi Ranoa. Walaupun Akademi Sihir Ranoa adalah tempat di mana Roxy belajar. Rudy kemudian pergi ke kuil petualang bersama dengan Elinalys. Di sana, Rudy bertemu salah satu temannya dari kelompok Stellar World. Ini adalah kelompok yang seharusnya ikut bersama Rudy dalam misi melawan naga, namun mengundurkan dirinya. Dan yang ditemui oleh Rudy adalah ketua kelompoknya yang bernama Conrad, veteran berusia 40 tahun. Conrad ini pernah masuk ke Akademi Ranoa. Conrad kemudian menjelaskan mengenai siswa khusus. Singkatnya adalah siswa khusus, yaitu anak yang terkenal yang berada di Akademi Sihir Ranoa. Baik itu dari keluarga kerajaan ataupun bangsawan dijadikan siswa khusus di sana. Mereka tidak perlu ikut pelajaran seperti siswa normal lainnya dan cukup titip absen saja. Diadakannya siswa khusus ini dilakukan oleh pihak sekolah hanya untuk meningkatkan nama Akademi Ranoa. Dan di malam itu, Rudy akhirnya bertemu kembali dengan Hitogami setelah 2 tahun tidak bertemu. Hitogami kini memberikan saran baru kepada Rudy.
Kali ini Hitogami menyuruh Rudy untuk masuk ke Akademi Ranoa dan menyelidiki bencana sihir yang terjadi di Vitoa. Dan saran terakhir dari Hitogami adalah jika Rudy pergi ke benua Begarito, tempat di mana Zenith berada, Rudy akan menyesal. Rudy tentu penasaran mengenai saran ini, namun Rudy tidak mempertanyakan detailnya. 3 bulan kemudian, Rudy dan Elinalis pergi ke Akademi Sihir Ranoa. Elinalis juga mengatakan ingin mencoba menjadi siswi di sana. Dan sesampainya di sana, Rudy bertemu dengan wakil kepala sekolah Ranoa, Jinas. Orang yang bernama Jinas ini juga memberikan undangan kepada Rudy sebelumnya. Jinas kemudian memberikan tes kepada Rudy untuk mengetahui apakah Rudy yang ada di hadapannya adalah Rudy yang asli. Tesnya adalah agar Rudy menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Menurut Jinas, di Akademi Ranoa hanya ada satu guru yang bisa menggunakannya dan seorang siswa bernama Fitz. Bagi para penonton melihat Fitz dengan penutup matanya, sudah bisa dilihat bahwa dia adalah kenalan Rudy. Fitz sebenarnya adalah Sylphid dan identitasnya ini tidak diketahui oleh Rudy. Karena Fitz yang sekarang memiliki rambut berwarna putih dan menggunakan penutup mata. Apalagi dia mendaftarkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Jinas kemudian memanggil Fitz untuk menjadi lawan Rudy dalam tesnya. Namun pertarungan ini berakhir dengan sangat cepat. Dalam satu serangan saja, Rudy berhasil mengalahkan Fitz dan lulus tes yang diberikan oleh Jinas. Dan Rudy resmi menjadi siswa di Akademi Sihir Ranoa. Sedangkan untuk Elinalis juga ikut mendaftar di Akademi Ranoa, namun harus membayar uang sekolahnya sendiri, tidak seperti Rudy yang gratis. Dan dengan ini, Rudy dan Elinalis memulai aktivitasnya di sekolahnya yang baru, Akademi Sihir Ranoa. Nah, bagaimana menurut kalian? Keberadaan Zenith telah diketahui, dan Rudy saat ini sedang belajar di Akademi Sihir Ranoa. Apakah Rudy akan berada di akademi sampai lulus, atau akan menemui Zenith terlebih dahulu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.